Ini adalah Huawei MatePad 11.5, sebuah tab Android multifitur 5 jutaan yang bikin geleng-geleng kepala setelah tahu dengan angka 5 juta itu doang, bisa dapat banyak banget. Dari mulai premisnya yang dalam tanda kutip ngejanjiin bisa gantiin presensi laptop, sampai performanya yang hampir setara sama HP gaming mid-range zaman sekarang. Penasaran sama tab Huawei yang satu ini dan pengen tahu lebih lanjut? Ayo kita bahas bareng-bareng. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy. Dan di sebelah gue ini lagi ada salah satu tablet Android paling baru dari Huawei, yaitu Huawei MatePad 11.5. Huawei MatePad 11.5 ini dijunjung tinggi banget di pemasarannya sama Huawei karena menurut mereka itu dia bisa gantiin laptop 5 jutaan kalian. Mungkin kalian yang denger ini paling mikirnya cuma, ya itu mah paling cuma gimmick marketing aja nggak sih? Apalagi setelah kalian dengar kalau tablet ini dari brand Huawei ya, sebuah brand yang sempat kena kasus dan akhirnya sekarang udah nggak ada Google Services-nya. Tapi sebelum kalian klik off video ini dengan keraguan kalian, coba dengerin dulu. Karena menurut gue si Huawei MatePad 11.5 ini tuh punya sesuatu yang menjanjikan dengan fitur-fitur dan kelengkapan yang dia punya. Nah, ngomongin soal kelengkapan, gue pengen ngasih tau kalian dulu nih. Kalau misalnya kalian beli si Huawei MatePad 11.5 ini, kalian bakal dapat apa aja? Yang pertama pastinya unit tabnya yang udah dilengkapin sama case yang belakangnya itu ada standing buat kalau mau berdiriin tabnya. Dapat charger yang 22,5 watt yang artinya standar, tapi masih bagus ya dapat charger karena trennya tuh sekarang kan charger itu rasanya udah jadi hal yang rare gitu ya setiap beli barang elektronik kayak gini. Terus kalian bakal dapat juga keyboard wireless yang udah sepaket sama tabnya, yang juga bisa nempel sama case dari tabnya seolah-olah jadi kayak mini laptop gitu. Keyboardnya sendiri juga berperan sebagai flip cover dari tab dan bisa dipisah juga dari tabnya seumpama mau keyboard dan layarnya itu agak berjauhan. Dan kalau misalnya kalian beruntung bisa beli Huawei MatePad 11.5 ini di sekitar sebulan 2 bulan pertama rilis tabnya ini, itu kalian bakal dapat sekaligus yang namanya M Pencil ya. Jadi ini pen stylus dari Huawei yang langsung bisa kompatibel sama si tabletnya. Seingat gue kata salesnya paket M Pencil ini nggak permanen, alias kalau misalnya belinya agak telat, udah nggak dapet dan harus beli terpisah untuk pennya. Nah harusnya dengan denger itu aja mungkin kalian harusnya udah bisa terpikat sama value yang dikasih sama si Huawei MatePad 11.5 ini. Karena inget, dengan harga 5 jutaan aja kalian udah bisa dapetin semua perintilannya itu tanpa harus beli-beli lagi. Kalau misalnya belinya itu di 2 bulan awal si dia rilis. Tapi masih bagus kan, karena kalau misalnya tablet-tablet Android lain, itu kalian harus beli terpisah sih perintilan-perintilannya. Dan harganya itu tuh nggak murah cuy. Bisa aja si keyboardnya itu udah 1 juta sendiri, dan pennya itu 1 juta sendiri juga. Jadi kayak nambah 2 juta cuma buat perintilannya doang cuy. Nah, kita lanjut ke layarnya yang jadi salah satu daya tarik dari tab ini. Huawei MatePad 11.5 ini seperti namanya punya layar dengan ukuran 11,5 inci dengan resolusi 2K dan panel TFT LCD. Yang artinya layarnya ini not exactly the best quality ya. Tapi Huawei coba kompensasi kekurangan ini dengan kasih kalian refresh rate di 120 Hz dan color gamut 100% sRGB. Kekurangan panel TFT LCD ini sendiri tuh agak mirip ya sama panel VA buat kalian yang ngikutin dunia monitor komputer. Jadi dia itu kalau dilihat dari angle tertentu itu lebih gelap dan kalau kena sinar matahari juga jadi agak lebih gelap. Tapi ini juga dikompensasiin sama Huawei ya dengan ngasih brightness level di 400 nits lebih. Yang artinya max brightness-nya itu terang banget dan nggak masalah kalau dipakai di kondisi outdoor siang-siang sekalipun. Jujur untuk rasio screen to body-nya itu masih kurang appealing ya menurut gua. Rasanya bezelnya itu masih agak gede, tapi nggak jadi masalah besar karena layarnya itu tetap kerasa sangat responsif dalam pemakaian. Di bagian atas kanan tabletnya ada power button, di bagian kanan ada volume button, dan di bagian bawah ada port Type-C buat ngecas tabnya dan ngecas M Pencil-nya. Sayangnya di sini Huawei MatePad 11.5 itu udah nggak ada audio jack-nya ya. Nah lanjut ke memorinya. Huawei MatePad 11.5 ini punya dua varian, yaitu RAM 6GB internal 128GB dan RAM 8GB internal 128GB. Sayangnya di sini Huawei itu nggak kasih kita opsi untuk nambahin SD card untuk memorinya, jadi ya mentok di 128GB aja. Jadi buat kalian yang udah punya ataupun pengen beli Huawei MatePad ini, itu harus bisa mulai belajar ngurus efisiensi memori kalian. Nah untuk OS-nya, di sini Huawei MatePad 11.5 itu pakai OS-nya Huawei sendiri, yaitu Harmony OS 3.1. Dan sejauh ini sih nggak ada tanda-tanda kalau dia itu bakal dapat update major ya. Tapi hal ini mungkin aja bisa berubah nantinya karena tab ini tuh masih terbilang baru banget rilisnya. Untuk koneksinya Huawei MatePad 11.5 ini cuma bisa pakai Wi-Fi only dan belum ada NFC-nya. Tapi rasanya karena tab ini diperuntukkan untuk jadi second driver atau bukan daily driver, jadi rasanya hal itu tuh bukan masalah besar lah ya.
Untuk baterainya sendiri dia termasuk gede banget di 7700 mAh, dan setelah gue pakai untuk berbagai macam aktivitas entertainment, gue bisa bilang kalau efisiensi baterai dia itu bagus banget cuy. Untuk media entertainment, gue coba nonton YouTube 1 jam dan baterainya cuma habis sekitar 10% aja. 1 jam Netflix malah lebih mantep dengan cuma habis 8%. Dan untuk gaming juga termasuk awet banget cuy. Main Mobile Legends dengan settingan high-high, satu match itu cuma ngabisin sekitar 3% baterai doang. Main PUBG Mobile dengan settingan smooth ekstrim, satu match dari turun pesawat sampai chicken dinner di map Erangel itu cuma habisin 9%. Dan untuk main Honkai Star Rail di settingan medium 60 fps, main 30 menit itu cuma habisin 11% aja. Tapi keawetan itu tuh nggak bikin kita kaget ya harusnya. Karena yang pertama tablet ini tuh Wi-Fi only ya. Jadi dia itu nggak ada unnecessary power consumption kalau misalnya tablet ini pakai mobile data. Dan yang kedua, itu dia itu pakai chipset. Dan chipsetnya itu adalah salah satu chipset dengan power efficiency paling bagus di dunia di kelas mid-range. Huawei MatePad 11.5 ini pakai chipset Snapdragon 7 Gen 1 dengan fabrikasi 4 nanometer. Sebuah chipset yang sangat amat langka di Indonesia karena setahu gua rata-rata smartphone mid-range itu pakainya kalau nggak Snapdragon 778G ya 782G. Sebenarnya secara performa ketiga chipset ini masih bisa dibilang mirip-mirip ya. Tapi memang 7 Gen 1 ini sangat unggul di efisiensi power. Jadi menjelaskan kenapa baterai dari Tab ini tuh awet parah. Untuk skor Antutunya juga nggak main-main ya. Di angka 600 ribuan dan untuk tablet harga 5 jutaan bisa pakai Snapdragon 7 Gen 1, itu menurut gue adalah sebuah big win untuk penggunanya yang memang butuh performa yang smooth walaupun bukan yang terbaik. Gue juga udah coba main beberapa game populer kayak Mobile Legends, PUBG Mobile, dan Honkai Star Rail. Itu semuanya smooth dan gak ada nge-lag sama sekali kalau dimainin dengan settingan yang direkomend sama device-nya. Cuman sayangnya di Mobile Legends itu dia belum kebuka settingan grafik ultra karena kayaknya Huawei itu belum ada kerjasama langsung sama pihak Mobile Legends-nya. Oh iya, untuk suhunya, Huawei MatePad 11.5 ini nggak ada panas-panas sama sekali kalau misalnya nggak dipaksain buat main game dalam settingan tertinggi ya. Jadi kalau misalnya main game dengan settingan yang udah direkomend sama device-nya, itu nggak ada panas, paling banter itu cuma anget doang. Emang mantep sih ini Snapdragon 7 Gen 1. Tapi memang, main game di tablet segede ini tuh pasti ada pros and cons-nya sih ya. Kalau buat gua, buat main Mobile Legends sama PUBG Mobile itu enak banget cuy. Layarnya itu gede, jadi agak sedikit ngasih unfair advantage buat gua. Terutama di PUBG Mobile ya. Karena gue inget banget waktu pertama kali ada turnamen resmi di Indonesia, iPad dan tablet itu nggak boleh dipakai karena emang unfair advantage secara gameplay. Tapi kalau main Honkai Star Rail, gue di sini kadang kesusahan kalau misalnya mau mencet ulti-ulti karakter gue karena agak jauh posisinya di tengah layar. Dan overall setelah nyoba main game di tablet segede ini dalam waktu yang nggak sebentar, kerasa juga beratnya di tangan dan jadi kayak mini workout gitu cuy. Tapi untuk sebuah tablet dengan harga 5 jutaan doang, performanya itu nggak main-main cuy. Nah tapi kan tablet ini tuh dimarketingnya sebagai pengganti laptop kerja. Apakah beneran bisa gantiin laptop kerja? Well, Huawei MatePad 11.5 ini udah ada PC level WPS Office yang basically adalah clone dari Microsoft Office yang bisa kasih kita akses ke workspace yang hampir one-to-one kayak pakai laptop atau komputer. Ditambah dengan keyboard yang udah dikasih, terus tinggal tambahin mouse Bluetooth, seketika udah kerasa kayak kerja di laptop tanpa berat dan malesnya bawa-bawa laptop kemana-mana. Tapi memang karena ini adalah tablet Huawei, jadi secara default itu nggak bakal ada Google Services-nya. Jadi buat kalian yang kerja di ekosistem Google, kayak misal pakai Google Docs gitu-gitu, itu harus agak sedikit repot dulu. Karena aplikasi-aplikasinya itu bisa diinstalin satu persatu secara manual pakai APK-APK gitu. Jadi buat kalian yang kerjanya emang pakai ekosistem Google, masih bisa sih. Tapi ya agak repot. Tapi kan itu masih asumsi kalau kerjaan kita itu cuma ngolah dokumen doang. Gimana kalau misalnya kerjaannya di industri lain, kayak misalnya industri kreatif? Well, tablet ini udah dilengkapin sama pen yang responsif banget kalau dipakai di aplikasi bawaan Huawei-nya. Plus layarnya juga udah ada palm rejection yang artinya kalau naruh telapak tangan di layar itu nggak bakal ganggu layar dan pennya. Cuman di sini sayangnya kalau pakai aplikasi third party kayak Ibis Paint gitu, for some reason pennya kayak ada delay yang cukup noticeable gitu. Dan mungkin ini juga bisa terjadi kalau kalian misalnya pakai aplikasi kayak SketchUp atau aplikasi-aplikasi lain untuk desain dan ngedit. Jadi ya keep in mind aja soal itu. Tapi seperti yang udah gue bilang tadi, layarnya itu udah 100% sRGB, jadi harusnya secara warna dia itu udah cukup akurat. Jadi buat ngedit video gitu ya, misalnya pakai CapCut, should be fine sih. Oh iya, ada sedikit bonus nih. Buat kalian yang udah terbiasa ambil screenshot di laptop pakai snipping tool, dengan hotkey yang sama yaitu Windows plus Shift plus S di keyboardnya, kalian juga bisa ambil screenshot di tablet ini. Jadi seolah-olah Huawei itu bikin tablet ini tuh sangat amat friendly buat orang-orang yang emang biasanya kerja di laptop untuk pindah kerja ke tablet ini. Terakhir paling gue pengen bahas soal kamera sama speakernya.
Untuk speakernya di sini Huawei MatePad 11.5 punya 4 speaker dan audionya udah stereo ya. Jadi untuk entertainment udah oke banget, nggak ada masalah sama sekali. Dan untuk kameranya, kamera belakang sensornya 13 megapiksel dan bisa rekam video up to 4K 30 fps. Kalau kamera depannya, sensornya itu 8 megapiksel, lensanya ultra wide dan bisa rekam video up to 1080p 30 fps. Untuk hasil foto dan video itu bisa dibilang cukup mediocre ya. Tapi itu semua pasti sudah as expected lah ya. Ya anggap aja kameranya itu cuma semacam fitur pelengkap aja lah ya. Nah, jadi tablet Huawei MatePad 11.5 ini dibanderol dengan harga 5,5 juta dan bisa kalian beli lewat online store mereka ataupun offline store mereka yang biasanya ada di mall-mall gitu. Dengan harga 5,5 juta, apakah worth it untuk dibeli? Karena di satu sisi, dia itu udah pakai chipset Snapdragon 7 Gen 1, udah dapet keyboard dan pen sekaligus ya, dan layarnya juga cukup bagus dan baterainya itu awet parah cuy. Tapi di sisi lain dia itu nggak ada Google Services, dia itu Wi-Fi only, dan Huawei sendiri secara brand itu pernah punya sejarah yang lumayan kelam ya. Tapi dengan harga segitu dan setelah berbagai pertimbangan ya, menurut gua kayaknya masih lebih worth it untuk beli Xiaomi Pad 6 sih. Tapi seumpama Xiaomi Pad 6 itu misalnya goib ya, dan nggak bisa kalian temuin di mana-mana ataupun tiba-tiba harganya di markup tinggi banget, mungkin Huawei MatePad 11.5 ini bisa jadi alternatif yang sangat amat kuat. Dengan catatan, kalian mau repot dikit soal Google Services-nya, karena jujur agak repot sih. Tapi tetap aja sih, untuk 5,5 juta dapet tablet dan keyboard dan pen dan segala-galanya fitur yang dia punya, it's still a really good deal. Oke, itu aja untuk review singkat gua terhadap Huawei MatePad 11.5 ini. Semoga kalian semua itu terbantu dan semoga video ini bermanfaat buat kalian semua yang emang ternyata lagi nyari-nyari tablet di harga 5 jutaan ya. Kalau misalnya kalian suka videonya, silahkan like dan kasih tau ke teman-teman kalian. Dan kalau misalnya kalian nggak suka videonya, silahkan kasih tau ke gua. Jangan lupa subscribe supaya kalian nggak kelewatan video-video gue yang selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media gue yang udah gue taruh di deskripsi di bawah. Itu aja untuk videonya. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. It's been away Tommy, and as always, peace out.